Bagian yang sangat penting dari kereta api adalah roda. Karena berjalan di atas rel, bentuk roda kereta api dibuat sedemikian rupa agar saat melaju para penumpang tetap nyaman. Dan karena roda kereta terbuat dari baja, sehingga pembuatannya membutuhkan beberapa proses seperti peleburan, penempaan, serta banyak lagi. Roda kereta api merupakan jenis roda yang pergerakan arahnya ditentukan oleh rel. Oleh karena itu, roda kereta didesain khusus dengan memiliki bentuk flank dan konus. Flank adalah bagian lempeng yang menonjol dalam roda kereta. Bagian ini bertindak sebagai panduan dan menjaga roda tetap berada pada rel kereta. Flank juga berguna untuk mencegah roda tergelincir keluar dari rel. Sedangkan konus memungkinkan roda beradaptasi dengan baik saat melewati tikungan dengan kecepatan tinggi. Sistem roda pada kereta api atau disebut juga dengan wheel set train terdiri dari roda dan aksel. Lalu untuk membuat roda kereta ini membutuhkan beberapa tahapan. Langkah awal dari proses pembuatan roda kereta adalah menyiapkan bahan bakunya yaitu baja. Baja akan dilelehkan di dalam tungku elektrik pada suhu 1600 derajat Celcius. Setelah itu baja yang sudah cair akan dibawa menggunakan wadah yang selanjutnya akan dimasukkan ke dalam cetakan. Di dalam cetakan baja cair akan membentuk steel ingot dengan panjang yang sudah ditentukan. Steel ingot ini kemudian akan didinginkan. Ketika sudah dingin, ingot kemudian dipotong dengan mesin gergaji menjadi beberapa bagian yang disebut dengan wheel blank, di mana tiap-tiap wheel blank memiliki berat sekitar 450 kg. Wheel blank lalu dimasukkan ke dalam rotary furnace, yaitu furnace yang memiliki dua pintu. Nantinya wheel blank akan dipanaskan ke dalam furnace pada suhu 1300 derajat Celcius. Dan setelah itu wheel blank akan dikeluarkan. Dari furnace, wheel blank akan ditempatkan ke high pressure water descaling unit, yaitu untuk menghilangkan lapisan luarnya menggunakan air bertekanan tinggi. Setelahnya wheel blank dimasukkan ke dalam mesin press. Wheel blank akan diberi tekanan sebesar 9.000 ton, sehingga berubah bentuk menjadi bentuk roda kereta yang masih kasar. Roda kereta lalu dimasukkan ke dalam rolling mill oleh robot. Di dalam rolling mill, roda kereta akan ditekan lagi sampai diameternya membesar. Ketika selesai dari rolling mill, roda kereta akan masuk ke dalam shaping press unit yang berfungsi untuk membuat lubang di tengah roda kereta, di mana lubang tersebut nantinya berguna sebagai tempat aksel. Setelah itu, roda kereta akan melalui proses heat treatment, dan ketika dingin, roda kereta akan dibentuk lagi sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan. Kemudian akan diinspeksi, serta melewati beberapa pengujian sebelum roda diberi label dan nomor identifikasi. Proses berikutnya adalah pemasangan aksel. Bahan pembuat aksel ini sama dengan bahan roda kereta, dan untuk prosesnya, ingot yang masih dingin akan dipotong dengan ukuran yang telah ditentukan. Kemudian ingot dipanaskan pada furnace. Ingot yang masih panas lalu dimasukkan ke dalam rotary forging mesin menggunakan manipulator. Pada rotary forging mesin, ingot yang masih panas akan diputar dan dipukul-pukul sampai membentuk aksel dengan ukuran tertentu. Setelahnya, aksel masuk ke dalam proses heat treatment, yaitu proses thermal untuk mengubah sifat-sifat dan karakteristik dari aksel yang bertujuan untuk memperbaiki kekerasan, kekuatan, dan lain-lain. Dari proses heat treatment, aksel akan dipotong lagi untuk memperoleh ukuran yang ditentukan. Proses selanjutnya, aksel akan dimasukkan ke dalam rough mesin. Nantinya aksel akan dibentuk sesuai dengan profil yang telah ditentukan. Ketika selesai, aksel lalu dikirim ke bagian wheel mounting press yang berfungsi untuk memasukkan aksel ke dalam roda kereta melalui kedua ujung aksel. Ketika aksel sudah masuk ke dalam roda kereta, bagian ujung aksel kemudian diberi cairan pelumas oleh para pekerja secara manual dan kemudian dipasang dengan bearing. Ujung bearing juga dipasang baut menggunakan alat yang bernama torsi wrench. Dan terakhir, set roda yang sudah lengkap ini akan dikirim untuk proses pemasangan pada kereta. Roda kereta juga memerlukan perawatan serta perbaikan secara berkala atau saat roda mengalami kerusakan.
Jika kerusakan pada roda kereta tidaklah parah, maka hanya memerlukan perawatan dan perbaikan saja. Namun jika kerusakan tersebut sangatlah parah, maka roda kereta akan diganti dengan yang baru. Kerusakan pada roda kereta mencakup keretakan, keausan, deformasi, dan lain-lain. Hal ini diakibatkan karena gesekan terus-menerus antara roda kereta dan rel yang sama-sama terbuat dari besi. Jika roda kereta yang mengalami kerusakan ini tetap dibiarkan, maka dapat membuat kereta tergelincir hingga rel rusak dan lain-lain. Selain roda kereta, perawatan dan perbaikan juga dilakukan pada rel kereta, di mana sebelum dilakukan perawatan, rel kereta juga akan diinspeksi terlebih dahulu untuk melihat tingkat kerusakannya. Jika rel rusak parah seperti permukaannya bergelombang, maka untuk memperbaikinya digunakan kereta yang bernama rail grinder. Rail grinder adalah kereta yang dilengkapi dengan gerinda untuk menghilangkan lapisan karbon, menghilangkan kerusakan, dan membentuk ulang profil kepala rel. Sebelum rel digerinda, rail grinder akan menyemprot dengan air, dan setelah itu rail grinder akan menggerinda rel sambil berjalan pelan. Setelah dilakukan proses penggerindaan ini, maka rel kereta akan nampak seperti baru lagi dan langsung bisa dilewati.